Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Nata dan pada video kali ini kita akan kembali melakukan video hands on ya. Di video kali ini kita akan menyelesaikan video hands on yaitu challenge cafe ya. Kita melanjutkan untuk project tentang cafe lagi, yaitu di sini kita akan membuat sebuah VPC networking environment untuk website cafe seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya sudah menjalankan, jadi sedang proses ya. Mungkin kita akan membacakan skenario-nya terlebih dahulu. Sophie dan Nikhil sekarang confident in their ability to create two-tier architecture because of experience migrating the cafe data. Nah, overview-nya ya. Jadi di lab kali ini kita akan menggunakan VPC untuk membuat sebuah environment networking ya pada AWS dan juga mengimplementasikan layer security-nya untuk melindungi resource kita seperti itu. Nah, jadi beberapa poin dari kita nanti selesai atau bisa menyelesaikan lab kali ini, yaitu dapat membuat suatu VPC yang dikonekkan pada private resource. Lalu juga kita juga akan mengizinkan private resource itu dikonekkan ke internet, dan juga kita akan membuat suatu layer security menggunakan gateway ya untuk mengkontrol akses dari private untuk untuk mengontrol akses yang dimana fokusnya untuk di resource private seperti itu. Super Mario bisa. Video Pak. Mas ada kuing-kuingnya. Nah, banyak bener. Semester 3 ngajak main futsal. Ngajak main PES. Nah, di sini juga kita bakal bisa melihat ya, di akhir nanti arsitektur yang kita bangun akan ya seperti ini secara gambarannya. Bahwasanya terdapat suatu NAT gateway yang sebelumnya kita menggunakan internet gateway ya untuk mengakses publik subnet. Juga nanti kita akan custom suatu network ACL dan di sini terdapat dua public subnet. Ya. Nah, private subnet ini akan kita custom nanti untuk siapa-siapa saja yang bisa mengakses seperti itu lewat internet. Oke. Lab sudah berjalan. Bisa kita buka. Di sini kita bisa masuk saja ke task pertama, yaitu kita memiliki role sebagai sysadmin. Jadi kita membuat dan mengkonfigurasi VPC network yang secure ya, menghubungkan dari base station host di public subnet ke EC2 instance di private subnet seperti itu. Nah, jadi kita akan membuat public subnet terlebih dahulu. Masuk ke lab VPC. Nah, di lab VPC ini, kita akan pilih lab VPC. VPC ID-nya.
Ya, lanjut aja kita. Jadi kita akan membuat sebuah public subnet ya di sini, yaitu dengan bagian ini kita akan diminta untuk memilih VPC ID-nya, lalu dengan nama public subnet ya, public subnet. Dan untuk availability zone-nya kita pilih yang pertama, yang A, area A, USA. Nah, selanjutnya untuk IP kita pilih ini. Selanjutnya kita bisa create subnet. Itu tunggu prosesnya. Nah, setelah itu kita akan membuat internet gateway. Yaitu di sini dengan nama nah itu kita touch ya. Tadi yang buat kita action, kita touch to PVPC ya. Udah selesai. Setelah itu kita masuk ke root tables ya. Di root tables kita akan melihat dulu sini sudah ada bagian lab ya. Bagian lab ini kita pilih untuk membuat edit yang bagian lab. Setelah kita edit, nah sini kita pilih yang 000 ya untuk inputnya. Setelah itu kita pilih ini dan kita pilih lab itu yang udah kita buat tadi. Oke, kita bisa lanjut ke task kedua. Task kedua ini kita akan membuat sebuah base station yang host yang seperti itu. Bisa masuk ke situ. Di situ kita pasang nama diisi yang kita bakal buat ini dulu entrance. Selanjutnya untuk KMI nya kita pilih KMI dari Amazon ya, Amazon Linux 2023. Selanjutnya untuk intense type nya kita pilih yang T2 Micro
selanjutnya kita pilih yang oke untuk keypair ya. Selanjutnya di bagian setting, network setting, kita akan edit. Untuk VPC nya kita pilih lab VPC, public subnet yang sudah kita buat tadi. Untuk auto assign public IP nya kita enable ya, jadi dia akan otomatis mengisi. Selanjutnya security group, kita gunakan namanya oke. Oke, nah selanjutnya kita bisa gunakan tadi apa? Kita tidak perlu membuat, hanya jadi perlu mengedit saja. Ini jadi my IP. Selanjutnya kita klik prosesnya kemudian kita. Nah, sudah selesai, kita bisa lanjut untuk ke bagian selanjutnya, yaitu testing connection. Nah, di bagian testing connection ini kita bisa pilih yang detail. Kita pilih kita pilih yang setelah itu kita pilih yang selanjutnya di bagian private subnet ya, kita lanjut untuk membuat suatu private subnet. Di sini masuk ke VPC lagi, VPC kita pilih subnet, create, lalu sambungan dengan nilai VPC.
save. Oke, yang sama seperti sebelumnya ya. Selanjutnya untuk CIDR nya bisa pilih gunakan yang telah ditentukan, yaitu 10.010/24. Kita create. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki dua subnet baru ya, yaitu public subnet dan juga private subnet. Setelah itu kita akan membuat NAT gateway. NAT gateway, membuat NAT gateway dengan nama elastic. Kita buat NAT gateway dengan nama ini public ya, tidak ada tambahan. Saya juga tahu. Kita masuk ke root table lagi untuk membuat root table ya. Di sini kita akan membuat dengan private root table. Ini PPC nya kita tambah. Oke. Selanjutnya kita akan attach private subnet tadi ya dengan destination. Oke. Buat jangan gituan ya. NAT gateway mana NAT gateway save. Sini dia sudah berhasil. Oke. Setelah itu selesai kita buat di edit subnet ini, maka di private subnet akan kita select ya, kita dapat dua jadinya. Dan selanjutnya kita akan membuat sebuah EC2 instance di private subnet ya. Kita lanjut ya. Di sini kita akan diminta untuk membuat suatu instance baru di situ ya. Kita akan buat instance ya, akan kita beri nama sesuai dengan ketentuan, yaitu adalah private instance mi 23
yaitu mikro. Kita akan diminta untuk membuat keypair ya. Jadi di sini kita masuk ke panel. Beri nama ini. Oke, setelah itu di sini kita sudah bisa setelah itu di network setting kita bisa mengkonfigurasi network setting ini, yaitu dengan live VPC ya, lalu subnetnya private subnet, lalu yang perlu config lagi security group, kita buat namanya private intent SG security group. Selanjutnya SSH nya TP ke TP custom, base station ya untuk source-nya. Selanjutnya di bagian 7 akan unik lah ini. Masa dipisah-pisah pertanyaan? Bingung lah yang nonton Darvis. Udah loh, hapus. Bagus. Oke, selanjutnya di tugas ke-7 kita akan mengkonfigurasi SSH client ya untuk SSH top. Jadi karena private intent yang barusan kita buat ini memiliki keypair yang berbeda daripada base station host ya, maka kita harus mengkonfigurasi SSH client ini menggunakan SSH Bestlock ya. Jadi di kegiatan kali ini kita akan memberikan apa ya? Suatu kemampuan menggunakan keypair ya, untuk di store pada komputer kita, karena kita tadi sudah mendownload. Lanjut untuk ini download apa sih? Pati ya? Saya udah punya Pati, Rensel, OpenIT ya. Saya belum ngasih link buat apa kan? Nanti aja Bu. Selamat pagi.
Ada floating gimana? Oke, lanjut untuk membuat network ACL. Jadi di sini kita akan membuat network ACL. Ya. Jadi kita akan masuk ke network ACL. Ya, kita masuk ke PC. Ya Pak. Mantap. Lanjut untuk create dengan nama namanya apa? Asing aja Pak. Selanjutnya untuk bagian configure your custom network ACL to allow all traffic ke private subnet. Hujan buat seribuan yang Pilih network ACL, lalu kita pilih inbound, edit. Lalu di bagian ini kita akan add role dengan satu, karena kita pilih alt traffic, lalu ini kita allow. Itu aja. Oke, selanjutnya kita outbound juga kayaknya. Outbound. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan masuk tapi kita perlu konfigurasi biar bisa keluar subnet association juga perlu checklist. Kok private sih? Kok apa sih? Oke, setelah itu kita akan lanjut masuk ke task 10 ya. Task 10 kita akan masuk, kita akan masuk lagi ke intense. Kita akan pilih dinamik belum saya.
Itu mikro juga. Selanjutnya yang dipilih yang Poki ya. Label bagian ini atas lainnya. Inbound kita ubah menjadi copy. Ubah menjadi ICMP ya untuk melakukan koleksi. Oke. Setelah itu kita view contents. Kita akan coba untuk melakukan ping di private IP address ya. Kita perlu modify juga aja. Kita tambah 2. Lalu kita akan custom ke ALSCMP. Oke. Masuk ke kita berikan ke tadi S32. Masih. Oke. Setelah itu kita D. Setelah itu kita memblok ya.
Oke, teman-teman. Selanjutnya kita sudah beres semua. Jadi kita tinggal menjawab pertanyaannya yang ada pada AWS. Sini. Ya. Nah, pertanyaan pertama, what is the purpose of the internet gateway in the public subnet? Nah, jadi apa ya? Secara pengertian, internet gateway itu adalah apa ya? Internet gateway ini berfungsi untuk mengizinkan ya suatu intens public subnet itu berkomunikasi dengan internet menggunakan public IP seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwasanya jawaban C ini adalah jawabannya. Sampai dulu. Selanjutnya bagian 2, what allow the intents in the private subnet to connect internet. Nah, ini jawabannya adalah jadi kita tadi mengizinkan apa ya, intens private subnet untuk apa yang kita izinkan di intens private subnet untuk dihubungkan ke internet so that it can download update. Nah, jadi kita mengizinkan pada net gateway-nya ya untuk menghubungkan ke internet dari private subnet seperti itu. Nah, selanjutnya, can the intents in the private subnet be accessed directly from the internet? No, jawaban tidak mungkin ya. Oke, lanjut untuk pertanyaan keempat, why do you use two different key pair to access the private intents and the patient host? Jadi memang spare key jadi kita memang untuk konsep keamanan ya. Jadi jika suatu saat ada suatu apa ya, kegagalan ataupun perusakan pada salah satu intens atau key pair, maka itu tidak akan mengganggu key pair intens yang menggunakan pair lain. Jadi kalau kita menggunakan key pair yang sama maka akan mengganggu. Selanjutnya, can the station host ping and get replay from it? No, jawabannya tidak mungkin ya. Iya, tidak. Nah, terakhir which configures the private EC2 intents to receive the return traffic when in ping the intents. Nah, jadi security group yang kita atur ya untuk mengizinkan private EC2 intents itu menerima traffic ya ketika ping the intents itu adalah outbound on private and inbound on test ya. Lalu bisa kita submit. Oke, kita tunggu ya. Oke, hasilnya sudah sesuai dan maksimal ya. Selanjutnya kita bisa menjawab pertanyaan dari modul. Terdapat 2 pertanyaan yang berkaitan terkait penyelenggaraan lab yang pada video kali ini. Yaitu yang pertama, what did you configuration for the application intents to be accessed to the application? Yang kedua itu, what configuration did you apply to define the traffic flow from the internet to the application server? Oke, yang pertama, jadi apa yang kita lakukan atau apa yang kita konfigurasi pada application intents untuk bisa diakses ya pada base station intents. Jadi tadi saya mengkonfigurasi
application base station, application instance agar hanya dapat diakses ya melalui base station host dengan menetapkan atau mengkonfigurasi di private subnetnya itu dan memberikan security group yang membatasi koneksi SSH seperti itu. Hanya dari security group milik base station. Nah, dengan begitu jadi aplikasi itu tidak aplikasi di private subnet itu tidak memiliki alamat IP public dan tidak bisa diakses langsung dari internet, melainkan hanya melalui SSH tunnel yang kita sudah buat lewat base station host di public subnetnya seperti itu. Yang kedua, jadi apa yang kita konfigurasi untuk apply. Apa itu konfigurasi apa yang kamu lakukan ya untuk define the traffic flow from internet. Oke. Jadi untuk mengatur traffic dari internet ya, untuk menuju ke application server, jadi saya buat sebuah internet gateway dan menghubungkannya ya, atau attach dia ke public subnet agar base station host ini dapat diakses lewat public seperti itu. Nah, selain itu saya membuat sebuah NAT gateway di public subnet. Yes. Gambar dong. Nah, mana tadi? Yang mana tadi? Nah, tadi saya sudah membuat NAT gateway di public subnet dan menghubungkannya ke private root table di private subnet. Nah, dengan konfigurasi itu tadi lah, instance di private subnet dapat melakukan koneksi ke luar internet ya untuk melakukan pembaruan sistem. Nah, tadi saya sudah mencoba melalui SSH seperti itu. Oke, sekian video dari saya terkait kali ini. Saya Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.